Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winyang Raini. Di sini saya akan menjelaskan hasil materi dari penelitian yang saya dapatkan, di mana yang berjudul Risiko Trombosis Vena pada Wanita di atas 50 tahun yang menggunakan kontrasepsi oral atau terapi hormon pasca menopause. Baik, langsung saja. Baik, di sini yang pertama ada fokus. Di sini ada apakah tema dari penelitian tersebut. Nah, tema dari penelitian tersebut itu risiko trombosis vena pada wanita. Kemudian yang kedua, apa saja kata kunci yang akan Anda ajukan dari penelitian tersebut. Dan kata kuncinya itu epidemiologi, kontrasepsi oral, terapi hormon, pasca menopause, trombosis vena. Kemudian, apakah judul artikel menunjukkan fokus penelitian? Iya, dari judul menyeluruh membahas mengenai judul penelitian risiko trombosis vena pada wanita di atas 50 tahun yang menggunakan kontrasepsi oral atau terapi hormon pasca menopause. Kemudian yang keempat ini, seberapa pentingnya penelitian ini untuk profesi bidan atau praktik kebidanan. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa terhadap penggunaan hormon berusia di atas 50 tahun, penggunaan kontrasepsi oral dikaitkan dengan risiko trombosis vena tertinggi dibandingkan dengan penggunaan non-hormon, terutama bila mengandung desogestrel atau gestoden sebagai progestagen, peningkatan risiko 9 hingga 10 kali lipat. PADS, terapi hormon pasca menopause non-oral, adalah persiapan hormonal yang paling aman sehubung dengan risiko trombosis vena. Kemudian, meskipun banyak wanita berusia di atas 50 tahun menggunakan kontrasepsi oral, atau lebih dari sepertiga dari semua penggunaan hormon dalam kelompok kontrol kami. Sepengetahuan kami, ini adalah studi pertama yang menilai risiko trombosis vena pada penggunaan kontrasepsi oral dalam kelompok usia ini. Risiko relatif yang terkait dengan kontrasepsi oral dan kontrasepsi hormonal non-oral sama atau lebih tinggi dari yang diperkirakan sebelumnya pada yang lebih muda. Namun, karena kejadian trombosis vena meningkat secara eksponensial seiring bertambahnya usia, peningkatan risiko absolut pada wanita berusia di atas 50 tahun jauh lebih tinggi daripada risiko pada penggunaan kontrasepsi oral yang lebih muda. Pada penelitian sebelumnya, angka kejadian trombosis vena pada wanita usia 50 tahun atau 70 tahun usia termaksud dalam penelitian ini. Kemudian 1,4 sampai 95% CL dan 1,2 sampai 1,7 per 1.000 orang per tahun. Dengan demikian, peningkatan risiko 6,3 kali lipat menunjukkan bahwa 9 per 100 wanita berusia di atas 50 tahun menggunakan kontrasepsi oral mengalami trombosis vena setiap tahun untuk terapi pasca menopause oral dan non-oral. Angka ini jauh lebih rendah, masing-masing 2,4 dan 1,6 per 1.000 wanita per tahun. Oleh karena itu, sangat penting secara klinis untuk mencegah wanita berusia di atas 50 tahun menggunakan kontrasepsi oral atau pengobatan gejala menopause. Ada alternatif yang jauh lebih aman jika kontrasepsi dianggap perlu dan bentuk hormonal disukai. Kontrasepsi oral yang mengandung levonorgestrel adalah pilihan yang paling tidak berbahaya. Jadi sangat penting bagi profesi bidan dan praktik kebidanan. Kemudian masuk ke dua itu yang latar belakang, di mana latar belakang ini terbagi atas yang pertama itu argumen apa atau bukti apakah yang penelitian berikan untuk menyatakan bahwa penelitian ini layak untuk dilanjutkan. Penelitian ini tidak layak dilanjutkan. Alasannya dikarenakan keterbatasan potensial lainnya adalah kami tidak memiliki data medis yang dapat diandalkan tentang status wanita pasca menopause. Kemudian yang kedua,
Apakah terdapat review dari literatur sebelumnya pada subjek atau adakah referensi yang didapatkan dengan merujuk pada laporan pemerintah yang menggambarkan pentingnya penelitian? Jadi studi ini dilakukan dengan menggunakan data dari studi Mega, studi kasus kontrol besar pada faktor risiko trombosis vena. Rincian penelitian ini dijelaskan sebelumnya secara singkat antara Maret 1999 dan September 2004. 4.956 pasien berturut-turut berusia 8-70 tahun dengan episode pertama trombosis vena dalam atau emboli paru dimasukkan dari 6 klinik antikoagulan di Belanda. Kemudian yang keempat itu, apakah masalah lokal atau perubahan yang memperkuat perlunya penelitian disajikan dalam latar belakang? Karena penelitian sebelumnya tentang risiko trombosis vena pada wanita yang menggunakan terapi hormon pasca menopause, kombinasi oral, atau mengandung estrogen dan progesteron, hanya mempelajari estrogen, kuda terkonjugasi, dan estrogen esterifikasi dalam kombinasi dengan metros progesteron. Archetus, sepengetahuan kami, risiko yang terkait dengan mikroniset hormon pasca menopause di Belanda belum pernah diperkirakan sebelumnya. Selain itu, meskipun kontrasepsi oral dan terapi hormon pasca menopause sering dipelajari secara terpisah, perbandingan langsung risiko trombotik pada wanita pasca menopause masih kurang. Hal ini memperumit keputusan apakah akan melanjutkan kontrasepsi oral sampai setelah menopause atau beralih ke postamino. Kemudian yang kelima itu, apakah ada pemicu yang menjawab pertanyaan penelitian? Kemudian mengapa penelitian harus melakukan penelitian ini? Sepengetahuan kami, di sini dijelaskan sepengetahuan kami risiko yang terkait dengan mikroniset estradiol dikombinasikan dengan norepinephrine ACTs yang merupakan pilihan umum terapi hormon pasca menopause di Belanda belum pernah diperkirakan sebelumnya. Selain itu, meskipun kontrasepsi oral dan terapi hormon pasca menopause sering dipelajari secara terpisah, perbandingannya langsung ke risiko trombosis pada wanita pasca menopause yang masih kurang. Hal ini memperumit keputusan apakah akan melanjutkan kontrasepsi oral sampai setelah menopause atau beralih ke postamino terapi hormon jeda untuk meringankan gejala menopause. Dalam laporan ini kami bertujuan untuk mengklarifikasikan poin-poin yang disebutkan. Di sini ada apakah kesenjangan di dalam literatur atau kekurangan pada metode penelitian terdahulu menjadi perhatian penelitian saat ini. Sebelumnya belum dijelaskan secara terpisah dan dibandingkan secara langsung. Kemudian, apakah ada teori atau kerangka konsep yang dapat membantu kita untuk melihat bagaimana tiap bagian dalam penelitian saling terkait? Tidak ada teori atau kerangka konsep dalam penelitian. Kemudian tujuan penelitian itu yang pertama, apakah tujuan penelitian ini, ya kata kuncinya itu tujuan penelitian biasanya dimulai dengan kata untuk seperti untuk mengetahui atau menentukan, membandingkan, menetapkan, dan lain-lain. Untuk menentukan dan membandingkan risiko VT terkait dengan penggunaan OC dan HT. Kemudian yang kedua, jika tujuannya relevan, apakah ada hipotesis yang ditetapkan? Kemudian di sini faktor risiko yang ditetapkan untuk trombosis vena adalah penggunaan hormon pada wanita yang diberikan secara eksogen atau kontrasepsi oral dan terapi hormon pasca menopause. Kemudian yang ketiga, jika ada apa saja variabel dependen dan independen dalam penelitian tersebut. Jadi di sini dependennya itu resiko trombosis vena, independennya itu kontrasepsi oral dan terapi hormon pasca menopause. Kemudian apakah ada operasional dan kriteria objektif dari konsep yang
akan diteliti. Nah, di sini tidak ada kriteria dan kriteria objektif dari konsep yang akan diteliti. Kemudian yang keempat itu di mana ada desain penelitian deh. Yang pertama itu pendekatan apa digunakan dalam penelitian ini, apakah kuantitatif atau kualitatif. Nah, penelitian ini melakukan penelitian kuantitatif. Kemudian yang kedua, apakah desain penelitiannya eksperimental atau deskriptif atau korelasi. Jadi penelitiannya ini eksperimental. Kemudian apakah desain penelitiannya sesuai dengan tujuan penelitian? Iya, sesuai karena tujuannya untuk menentukan dan membandingkan risiko VT terkait dengan penggunaan OC dan HT. Kekuatan penelitian kami ini adalah bahwa penggunaan kontrasepsi oral dan penggunaan terapi hormon pasca menopause dibandingkan dengan kelompok kontrol tunggal penggunaan non-hormon. Ini memungkinkan kami untuk tidak hanya menghitung risiko trombosis vena yang terkait dengan kontrasepsi oral dan terapi hormon pasca menopause, tetapi juga untuk membandingkan perkiraan risiko pada skala relatif. Kekuatan ini adalah desain penelitian yang besar. Kemudian yang kelima itu metode pengumpulan data. Di sini juga terbagi. Yang pertama itu instrumen apa yang digunakan untuk pengumpulan data adalah, jadi pengumpulan datanya itu dengan menggunakan lembar kuesioner. Kemudian apa pengumpulan data menggunakan metode tunggal atau trigulasi. Jadi di sini menggunakan metode trigulasi untuk memastikan bahwa setiap sediaan hormonal diklasifikasikan dengan benar. Semua peserta diminta untuk memilih nama merek dan dosis sediaan hormonal yang mereka gunakan dari 2 daftar lengkap. 1 untuk kontrasepsi oral dan 1 untuk terapi hormon pasca menopause. Kemudian yang ketiga, apakah penulisan telah membahas tentang validitas dan reliabilitas instrumen. Jadi oleh karena itu di sini meski sejalannya dengan hasil penelitian sebelumnya, temuan ini harus dilihat dengan hati-hati untuk alasan yang sama, untuk tidak mungkin untuk mengukur efek durasi pengobatan atau efek gabungan dari penggunaan hormon dan trombofilia untuk semua sediaan hormonal secara terpisah. Namun, mekanisme penggunaan hormon yang meningkat risiko trombosis vena pada tahun pertama penggunaan dan dalam kombinasi dengan trombofilia genetik kemungkinan besar sama untuk semua sediaan hormonal. Kemudian yang keempat, apakah keterbatasan dari instrumen tersebut telah didapatkan? Jadi keterbatasan penelitian kami adalah bahwa informasi tentang penggunaan hormon dilaporkan sendiri meskipun langkah-langkah diambil untuk memastikan pelaporan lengkap. Ada kemungkinan beberapa wanita tidak melaporkan penggunaan hormon mereka dengan benar. Kemudian di sini ada pertimbangan yang keenam, ada pertimbangan etik, di mana yang pertama, apakah ada informan cons dalam penelitian tersebut. Jadi persetujuan semua peserta memberikan persetujuan secara tertulis sebelum melakukan penelitian. Kemudian yang kedua, apakah segala hal yang membahayakan atau ketidaknyamanan yang mungkin timbul. Jadi dalam kekuatan penelitian ini menjelaskan bahwa mereka adalah penggunaan kontrasepsi oral dan penggunaan terapi hormon pasca menopause dibandingkan dengan kelompok kontrol tunggal penggunaan non-hormon. Ini memungkinkan kami untuk tidak hanya menghitung risiko trombosis vena yang terkait dengan kontrasepsi oral dan terapi hormon pasca menopause, tetapi juga untuk membandingkan perkiraan risiko pada skala relatif. Kekuatan ini adalah desain penelitian yang besar, data dikumpulkan dengan cara yang sama untuk semua peserta dan semua kejadian trombosis vena didiagnosisikan secara objektif. Kemudian yang ketiga, apakah
Komite etik menyetujui penelitian ini. Jadi studi ini disetujui oleh Komite Etik Medis Pusat Medis Universitas Leiden, Belanda. Semua peserta memberikan persetujuan secara tertulis. Kemudian yang ketujuh itu ada sampel. Di mana sampel ini yang pertama yang ditanyakan itu siapa atau bagaimana sampel diambil. Jadi sampelnya itu pasien maupun kontrol harus berusia di antara 18 dan 70 tahun. Kemudian apakah terdapat kriteria inklusif dan eksklusif yang jelas. Jadi di sini terdapat kriteria eksklusif adalah masalah kejiwaan yang parah dan ketidakmampuan berbahasa Belanda. Kemudian yang keempat, apakah sampel tersebut merupakan representasi dari kelompok populasi atau ada hal-hal yang tampak biasa. Dalam studi kasus kontrol penting ini bahwa kelompok kontrol mencerminkan frekuensi paparan dan populasi sumber kasus. Kemudian berapa jumlah sampel yang digunakan dan dengan atas dasar apa sampel tersebut digunakan. Jadi banyaknya sampel itu 2.550 wanita berusia 50 tahun sampai 1.082 pasien dan 1.468 kontrol dilibatkan dalam penelitian ini. Kemudian yang ke-8 itu penyajian data. Nah, di mana di sini yang ditanyakan itu yang pertama, bagaimanakah hasil penelitian disajikan? Apakah tabel atau grafik, batang, diagram bulat, dan persentase. Nah, di sini menggunakan data tabel. Kemudian yang kedua, yang ditanyakan apa ada penjelasan dari tiap hasil yang disajikan. Jadi dari pembahasan ini sebanyak 2.550 wanita berusia di atas 50 tahun atau 1.820 pasien dan 1.468 kontrol dilibatkan dalam penelitian ini. Kemudian mereka dirangkum dalam satu tabel dengan usia rata-rata saat pendaftaran 50 tahun atau kisaran 50 sampai 70 pada pasien dan kontrol. Kemudian 553 pasien telah didiagnosis dengan trombosis vena dalam dan 475 dengan emboli paru. Kontrasepsi oral ini digunakan oleh 164 pasien dan 54 kontrol. Terapi hormon digunakan oleh 88 pasien dan 1.002 kontrol. Di antara kontrol wanita yang menggunakan kontrasepsi oral dan wanita yang menggunakan terapi hormon pasca menopause masing-masing berusia 6 dan 5 tahun lebih muda daripada penggunaan non-hormon. Sebagai besar pasien dengan keganasan aktif tidak menggunakan sediaan hormonal. Kemudian yang keempat, apakah hasil penelitian menentukan perbedaan antara variabel. Jadi di sini tidak mungkin membagi kontrasepsi oral menurut durasi penggunaan yang sama karena hanya 7 wanita yang telah menggunakan kontrasepsi oral selama kurang 5 tahun, namun demikian berbeda dengan temuan pada terapi hormon pasca menopause. Hasil kami menunjukkan bahwa wanita yang menggunakan kontrasepsi oral selama lebih dari 5 tahun masih memiliki risiko trombosis vena yang sangat meningkat. Kemudian, apakah penelitian menggunakan uji korelasi untuk menetapkan hubungan antar variabel? Iya, menggunakan uji korelasi dalam analisis akhir. Kami melihat efek gabungan trombofili genetik atau riwayat keluarga trombosis vena dengan penggunaan kontrasepsi oral atau terapi hormon pasca menopause.
risiko relatif trombosis vena sangat tinggi pada wanita yang menggunakan kontrasepsi oral dengan 1 atau lebih efek trombofilik dengan OR 16,3. Risiko trombosis vena pada penggunaan terapi hormon pasca menopause dengan trombofilia genetik juga lebih tinggi daripada risiko keseluruhan pada penggunaan terapi hormon pasca menopause. Ketika analisis yang sama dilakukan dengan riwayat keluarga sebagai proksi trombosis genetik, hasilnya sangat mirip. Kemudian di sini apakah Anda dapat mengerti hasil penelitian tersebut atau apakah penelitian memberikan penjelasan yang lebih rinci terkait hasil penelitiannya. Kemudian di sini hasil dari penelitian dapat dimengerti dan dari penjelasan yang diberikan. Kemudian yang ke-9 itu temuan utama. Di sini menjelaskan apakah hasil penelitian yang paling penting berhubungan dengan tujuan penelitian. Kemudian penelitian menjelaskan hasil yang didapatkan dengan penelitian sebelumnya. Kemudian menuliskan hasil penelitian sebagai temuan utama dan diikuti oleh temuan berikutnya. Jadi, secara keseluruhan, hasil analisis kami pada wanita yang menggunakan terapi hormon pasca menopause sejalan dengan penelitian sebelumnya. Studi sebelumnya tentang kombinasi terapi hormon pasca menopause kemudian berfokus pada kombinasi yang mengandung estrogen kuda terkonjugasi atau estrogen terestrifikasi. Namun di Belanda, penggunaan terapi hormon pasca menopause oral pada kelompok kontrol ini, hasil ini menunjukkan bahwa ketika digunakan dengan dosis estrogen yang sebanding estradiol yang dikombinasikan dengan noresteron dikaitkan dengan risiko trombosis yang lebih rendah daripada estrogen kuda terkonjugasi yang dikombinasikan dengan metrosprogesteron. Namun jumlahnya kecil dan penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkonfirmasikan temuan ini. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa pemberian hormon oral dikaitkan dengan risiko trombosis vena yang lebih tinggi daripada pemberian hormon non-hormonal. Kemudian yang ke-10 itu menjelaskan kesimpulan dan saran. Jadi di sini kesimpulannya itu merupakan VT terutama dalam penelitian kami terhadap penggunaan hormon berusia di atas 50 tahun, penggunaan kontrasepsi oral dikaitkan dengan risiko trombosis vena tertinggi dibandingkan dengan penggunaan non-hormon, terutama bila mengandung desogestrel atau gestagen sebagai progestagen, atau peningkatan risiko 9 hingga 10 kali lipat pas terapi hormon pas menopause dan non-oral ada persiapan hormonal yang paling aman sehubung dengan risiko trombosis vena. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah HT non-oral tampaknya pada wanita dengan trombofilia. Kemudian yang ke-11 itu seberapa menarik dibaca. Jadi seberapa menarik penelitian ini untuk dibaca, apakah tertulis dengan jelas, gaya penulisannya menarik, atau berat untuk dibaca. Apakah penelitiannya menggunakan mengasumsikan banyak pengetahuan spesifik tentang subjek penelitian dan prosedur penelitian, dengan kata lain terlalu banyak istilah yang tidak jelas dalam penelitian. Jadi di sini sangat menarik untuk dibaca. Kemudian pengetahuan tentang subjek penelitian ini dan prosedur penelitian lumayan jelas, akan tetapi ada beberapa istilah yang tidak jelas dalam penelitian ini. Kemudian yang terakhir itu implementasi dalam praktik. Jadi yang ditanyakan itu ketika Anda telah membacanya, apakah jawaban untuk pertanyaannya?
Apakah penelitian ini layak untuk dilakukan dan dipublikasikan? Seberapa relevan penelitian ini dengan praktik kebidanan? Siapa yang sekiranya akan dapat menemukan relevan penelitian ini dan bagaimana caranya? Atau pertanyaan apa yang muncul untuk praktik dan penelitian berikutnya? Jadi di sini sangat layak dipublikasikan. Kemudian untuk memastikan bahwa hasil kami untuk menggunakan kontrasepsi oral mencerminkan risiko trombosis vena pada wanita pasca menopause yang menggunakan preparat atau mungkin pada wanita yang menggunakan sebagai bentuk kontrasepsi. Jadi kami melakukan analisis sensitivitas pada wanita pasca menopause saja. Sayangnya di sini tidak memiliki informasi medis yang akurat mengenai status menopause individu. Nah, itulah hasil penelitian yang saya kerjakan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.